Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajmi Fadilah dengan NIM 12222020260 dari PAI 4F. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris yang didoseni oleh Pak Yudi Irfan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri? Jelaskan hak dan kewajiban suami istri menurut Al-Quran. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah tanggung jawab dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan dalam pernikahan. Dalam Islam, hak dan kewajiban ini diatur untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Untuk hak dan kewajiban suami, yang pertama yaitu hak suami. 1. Ketaatan istri. Istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu pelayanan istri. Suami berhak mendapatkan pelayanan dari istri baik dalam hal rumah tangga maupun hubungan suami istri. Untuk kewajiban suami, yang pertama yaitu memberikan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Yang kedua yaitu melindungi istri. Suami harus melindungi istri dari segala bahaya dan memberikan rasa aman. Yang ketiga yaitu bersikap adil. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia wajib bersikap adil dalam hal waktu, perhatian, dan nafkah. Untuk hak dan kewajiban istri, yang pertama yaitu hak istri. 1. Menerima nafkah. Istri berhak menerima nafkah dari suami termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. 2. Yaitu diperlakukan dengan baik. Istri berhak diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang oleh suami. Untuk kewajiban istri, yang pertama yaitu taat kepada suami. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu mengelola rumah tangga. Istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak. Menurut Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu tentang nusyud. Nusyud dalam konteks pernikahan Islam merujuk kepada ketidaktaatan salah satu pasangan terhadap pasangannya yang menyebabkan terganggunya keharmonisan rumah tangga. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan perilaku istri yang tidak patuh kepada suami. Meskipun dalam beberapa pandangan, suami juga bisa dianggap nusyud jika ia melakukan tindakan yang melanggar hak-hak istrinya. Contoh nusyud. Yang pertama nusyud istri. Yang pertama contohnya yaitu menolak tanpa alasan syar'i untuk tinggal bersama suami. Yang kedua yaitu meninggalkan rumah tanpa izin atau tanpa alasan yang sah. Yang ketiga yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai istri seperti menjaga kehormatan dan menjaga harta suami. Yang kedua yaitu nusyud suami tidak memberikan nafkah yang cukup, mengabaikan hak-hak istri, melakukan kekerasan atau tindakan yang merugikan istri. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu yang pertama nasihat. Langkah pertama adalah memberikan nasihat dan mengingatkan secara baik-baik. Suami atau istri harus mengingatkan pasangan tentang kewajiban mereka dalam pernikahan dan penting menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang kedua yaitu pisah tempat tidur atau pisah ranjang. Jika nasihat tidak berhasil, langkah selanjutnya adalah pisah tempat tidur atau pisah ranjang sebagai bentuk peringatan. Ini dilakukan untuk memberikan waktu dan ruang agar pasangan
yang nusyud menyadari kesalahannya. Yang ketiga yaitu tindakan lanjutan dalam kasus istri nusyud. Jika tindakan di atas tidak efektif, suami boleh memberikan pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Namun, tindakan ini sangat dibatasi oleh syariat dan tidak boleh dilakukan dengan niat menyakiti. Yang keempat yaitu mediasi atau konseling. Jika masalah masih berlanjut, mencari bantuan dari pihak ketiga seperti mediator, ulama, atau konselor pernikahan dapat menjadi solusi. Mereka dapat memberikan perspektif dan nasihat yang lebih objektif. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu terkait poligami. Poligami adalah praktik di mana seseorang menikahi dengan lebih dari satu pasangan secara bersamaan. Istilah ini lebih sering dikaitkan dengan seseorang pria yang memiliki lebih dari satu istri, tetapi secara umum bisa berlaku bagi siapa saja, termasuk wanita dengan lebih dari satu suami yang disebut poliandri. Meskipun ini sangat jarang dan biasa tidak diterima dalam banyak budaya dan agama. Untuk hukum poligami, yang pertama yaitu menurut agama. Dalam Islam, seorang pria diperbolehkan memiliki hingga 4 istri, tetapi dengan syarat utama bahwa ia harus adil dalam memperlakukan mereka. Keadilan ini mencangkup pembagian waktu, nafkah, kasih sayang, dan perhatian lainnya. Untuk dalil Al-Quran, salah satu ayat yang menjadi dasar hukum poligami dalam Islam adalah surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Untuk hukum negara di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, seseorang pria yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan dan memenuhi beberapa syarat, dan harus mendapat izin juga dari istri yang pertama. Kemampuan finansial untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, serta ada jaminan bahwa ia bersikap adil. Alasan poligami, biasanya alasan seseorang melakukan poligami ini dapat beragam. Mungkin yang diantaranya beberapa orang melakukannya karena mengikuti ajaran agama yang memperbolehkan berpoligami. Yang lainnya atau yang menjadi alasan berpoligami yaitu mendapatkan keturunan, terutama jika istri pertama tidak bisa memiliki anak. Untuk pertanyaan keempat yaitu terkait pasoh dalam pernikahan atau pembatalan dalam pernikahan. Yang pertama yaitu cacat fisik atau mental. Salah satu pasangan memiliki cacat fisik atau mental yang tidak diketahui sebelum pernikahan dan yang menghalangi hubungan suami istri atau kehidupan rumah tangga yang normal. Yang selanjutnya yaitu tidak mampu memberi nafkah. Suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarga dalam jangka waktu yang lama tanpa alasan yang dapat diterima. Yang selanjutnya yaitu murtad. Salah satu pasangan meninggalkan agama Islam atau yang disebut dengan murtad. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, putusnya pernikahan karena perceraian atau talak dapat terjadi karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa penyebab umum. Yang pertama yaitu ketidakcocokan, perbedaan dalam nilai pandangan hidup atau kepribadian yang sulit didamaikan dapat menyebabkan konflik yang berkelanjutan.
Dua, yaitu komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menimbulkan salah paham, kebencian, dan perasaan yang tidak dihargai. Yang ketiga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dapat menjadi alasan kuat untuk perceraian. Yang keempat, yaitu perselingkuhan. Ketidaksetiaan dalam hubungan pernikahan seringkali menjadi penyebab perceraian. Yang kelima, yaitu masalah ekonomi. Kesulitan finansial atau perbedaan dalam cara mengelola keuangan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Pertanyaan selanjutnya terkait li'an. Li'an adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada sumpah saling melaknat antara suami dan istri dalam kasus tuduhan zina tanpa bukti saksi. Li'an dilakukan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina dan tidak dapat membawa 4 saksi yang mendukung tuduhannya, atau ketika istri mengaku bahwa anak yang dilahirkan bukan anak dari suaminya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pengertian hulu, zihar, dan ila. Hulu adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri dengan kompensasi tertentu kepada suaminya. Dalam hulu, istri meminta cerai dan menawarkan imbalan, biasanya dalam bentuk harta atau mahar, kepada suami untuk membebaskannya dari ikatan pernikahan. Proses ini biasanya terjadi ketika istri merasa tidak dapat melanjutkan pernikahan dengan baik, meskipun suami tidak melakukan kesalahan besar yang dapat dijadikan alasan untuk cerai. Biasanya hulu memberikan hak bagi istri untuk berpisah dari suaminya dalam situasi tertentu dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Untuk zihar adalah bentuk perceraian dalam hukum Islam, di mana seorang suami menyamakan istrinya dengan wanita lain yang haram dinikahi, seperti ibunya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang memiliki hubungan darah yang dekat. Ucapan zihar yaitu seperti "kamu bagiku seperti punggung ibuku", membuat istri tersebut haram bagi suami sampai suami membayar kafarat atau denda yang ditentukan dalam syariah. Kafarat zihar biasanya melibatkan puasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makanan 60 orang miskin atau membebaskan seorang budak jika memungkinkan. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait ila. Ila adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami untuk tidak berhubungan intim dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu yang melebihi 4 bulan. Dalam hukum Islam, jika seorang suami mengucap sumpah ila dan tidak menarik kembali sumpahnya dalam 4 bulan, maka pernikahan tersebut secara otomatis dianggap berakhir atau batal. Hukumnya adalah bahwa suami harus memilih antara mencabut sumpahnya dan kembali menjalani kehidupan suami istri yang normal, atau melanjutkan sumpahnya yang akan menyebabkan perceraian setelah 4 bulan. Dengan demikian, ketiga konsep tadi ini adalah bagian dari aturan-aturan dalam hukum keluarga Islam yang mengatur bagaimana perceraian atau pemutusan hubungan suami istri dapat terjadi dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya terkait materi yang kelompok kami presentasikan atau kelompok saya dan kawan-kawan, yaitu tentang sikok, adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perkelahian yang berlarutan antara suami dan istri yang mengganggu kerukunan rumah tangga. Proses penyelesaiannya biasanya melibatkan terapi sikok, di mana 2 orang hakam dari kedua belah pihak mencari solusi terbaik seperti rekonsiliasi atau rekomendasi untuk bercerai.
Sikok ini sering kali menjadi alasan dalam proses perceraian di mahkamah atau di pengadilan.